Merespon pendapat-pendapat yang berbeda daripada apa yang kita yakini, itu harus dengan cara yang lebih bijaksana, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Apalagi cacian dan makian ini disediakan oleh orang yang dianggap imam oleh masyarakat. A'udzubillah. Saya tekankan, saya di sini tidak pernah membela Ustadz Khalid Basalamah, karena sampai saat ini teman-teman bisa cek di highlight Instagram saya yang pertama kali saya bikin highlight Instagram adalah kritikan terhadap Ustadz Khalid Basalamah mengenai imsak di bulan Ramadan. Silakan cek, silakan. Dan saya meyakini kritikan itu adalah hal yang wajar, selama dengan cara yang bijak, bukan dengan cara ngata-ngatain, dengan cacian, makian. Apalagi kita tahu ya, ada replika wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid, saya nggak tahu itu tujuannya ke siapa, sedang menggoda sosok wayang wanita. Apakah ini pantas? Hah? Cacian dan makian disediakan oleh seseorang yang dianggap imam oleh masyarakat? Ayo kowe mendukung aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu kedelak-delak cangkemmu bangsa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'd. Bakal membahas tentang hal yang lagi rame, agar masyarakat lebih leluasa dalam berpikir dan lebih objektif, lebih bijaksana. Walaupun saya sendiri jauh dari kebijaksanaan ya. Saya sediakan skrip karena ini benar-benar di pinggir jurang. Kepada teman-teman sekalian, wayang adalah bagian dari budaya kita. Namun ketika engkau akan mempertanyakan sesuatu di hadapan seorang pendakwah, maka yang berhak untuk membahasnya adalah seseorang dianggap sebagai pakar agama, bukan pakar budaya. Karena engkau sedang mempertanyakan budaya di hadapan orang yang engkau anggap pakar di bidang agama. Jadi yang berhak untuk membahas siapa? Ya pakar agama. Wayang sendiri ini kan terikat dengan surah, sedangkan surah ini sedang diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat yang paling ringan pun yang memperbolehkan selama di sana tidak ada unsur mu'azzam atau unsur yang diagungkan seperti dewa-dewa dan sebagainya. Dan di sana ada kaidah la yunkarul mukhtalifu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih. Selama khilafnya belum sampai pada level ijma', maka jangan diingkari keberadaannya dan saling dihormati pendapatnya. Merespon pendapat-pendapat yang berbeda daripada apa yang kita yakini, itu harus dengan cara yang lebih bijaksana, bukan dengan cacian, bukan dengan makian. Apalagi cacian dan makian ini disediakan oleh orang yang dianggap imam oleh masyarakat. A'udzubillah. Saya tekankan, saya di sini tidak pernah membela Ustadz Khalid Basalamah, karena sampai saat ini teman-teman bisa cek di highlight Instagram saya yang pertama kali saya bikin highlight Instagram adalah kritikan terhadap Ustadz Khalid Basalamah mengenai imsak di bulan Ramadan. Silakan cek, silakan. Dan saya meyakini kritikan itu adalah hal yang wajar, selama dengan cara yang bijak, bukan dengan cara ngata-ngatain, dengan cacian, makian. Apalagi kita tahu ya, ada replika wayang yang mirip dengan Ustadz Khalid, saya nggak tahu itu tujuannya ke siapa, sedang menggoda sosok wayang wanita. Apakah ini pantas? Hah? Cacian dan makian disediakan oleh seseorang yang dianggap imam oleh masyarakat? Ya Rabb. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "La tukthiril itab fa innal itab yurithu ad-daghinata wal baghdha wa kathratuhu min su'il adab." Jangan memperbanyak celaan, karena celaan mampu menimbulkan perpecahan, kebencian, kemarahan, dan memperbanyak celaan termasuk di antara tanda seseorang dianggap buruk budi pekertinya, buruk akhlaknya. Apalagi sekelas imam yang dia anggap agung oleh masyarakat ramai. Sekali lagi, kritik pendapatnya, bukan personalitinya. Itu adalah orang bijak. Kalau ada orang yang ketika ada orang mencela-mencela, lalu tiba-tiba yang dihina adalah personalitinya, maka ketahuilah dialah juga orang yang mencela-mencela. Saya sendiri pun tidak tahu berapa menit lagi, berapa tahun lagi, satu atau dua pendapat saya akan menimbulkan perpecahan dan kemarahan di antara ummah. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saya dan kamu daripada fitnah-fitnah yang terjadi, entah itu karena lisan maupun perbuatan kita. Dalam artian saya tidak maksum, pasti ada kesalahan dari diri saya. Tapi saya berharap apabila ada kesalahan daripada pendapat-pendapat saya, tolong kritik pendapatnya, bukan malah kembali ke personality saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi saya dan kamu, dan menjadikan saya dan kamu termasuk dari golongan orang-orang yang bijak menyikapi satu permasalahan. Amin. Assalamualaikum. Gus Miftah menggelar pertunjukan wayang. Pertunjukan tersebut sekaligus menanggapi polemik wayang haram, di mana ada pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang dipersoalkan banyak pihak. Sebelum pertunjukan dimulai, Gus Miftah mengingatkan agar tak usah terprovokasi. Tak usah terprovokasi dengan orang yang mengatakan opo haram dimusnahkan dan lain sebagainya, ujar Gus Miftah seperti dilihat dari channel YouTube Gedang Mas, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Menurut Gus Miftah, wayang itu ada atau musnah tergantung orangnya sendiri. Sebab, mau dipertahankan kayak apapun kalau tak ada yang ingin melihat pertunjukan wayang pasti musnah. Wayang itu bisa langgeng atau musnah tergantung orangnya sendiri. Orang Indonesia, mau dipertahankan seperti apapun tapi gak ada yang nanggep ya musnah, katanya. Ia pun mengajak agar memiliki kepedulian terhadap kesenian.
Hal itu bertujuan agar jangan sampai anak cucu tidak kenal budaya. Dalam pertunjukan wayang yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji itu, dimainkan oleh Dalang Kiwarseno. Saat pertunjukan dimulai, ternyata dimunculkan wayang yang penggambarannya mirip Ustadz Khalid. Wayang tersebut terlihat memiliki jenggot, dengan peci dan pakaian berwarna merah muda. Penampilan wayang tersebut mengundang gelak tawa penonton. Sosok wayang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah dipertemukan dengan tokoh pewayangan lainnya seperti Hanoman, Arjuna, Gatot Kaca. Kemudian, dipertemukan wayang dengan penggambaran sebagai pekerja seks komersial, PSK. Saat dipertemukan dengan karakter wayang Baladewa, wayang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah pun dimusnahkan. Lagi-lagi, adegan itu disambut gelak tawa penonton. Ceramah yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah saat menjawab pertanyaan jamaah tentang wayang dimusnahkan saja jika dalangnya ingin bertaubat menuai polemik. Kendati, dalam klarifikasinya, Ustadz Khalid menegaskan tidak ada kata-kata mengharamkan wayang. Saya ketika ditanyakan wayang, saya menyarankan alangkah baiknya, kami sarankan, agar menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan tradisi sebagai Islam. Tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan, kata Ustadz Khalid Basalamah mengklarifikasi pernyataannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Ini sebuah saran. Potongan yang kedua teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang dai muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuh, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah taubat dan dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu, saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya,